Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pembahasan judul bab Al-Jihadu wal Wala wal Hukum, jihad, loyalitas dan hukum. Jihad, loyalitas dan hukum. Ya, ini jihad sudah kita bahas, ya, tentang hukum jihad di jalan Allah. Apa hukumnya? Wajib. Nah, walaupun wajib di sini bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung beberapa keadaan. Ya, sudah kita bahas jihad fardu ain itu kalau pertama musuh sudah masuk negeri kita. Kedua, kalau pemimpin umat atau pemimpin negara meminta rakyatnya untuk perang. Lalu ketiga, kalau dua pasukan sudah bertemu, pasukan muslim dan pasukan kafir, maka kalau dalam keadaan demikian jihad hukumnya fardu ain bagi yang berhadapan itu, ya. Selain tiga keadaan ini, maka jihad hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain artinya wajib bagi semuanya. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakannya dan sudah cukup jumlahnya, maka yang lain tidak lagi wajib. Nah, lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga tentang wala, ya, loyalitas, maksudnya hubbu wa nusrah, cinta dan pertolongan. Ya, maksudnya apa? Di sini Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang, ya. Tes 1 2 3. Tes. Ulang jelas ya? Tes. Jelas kan? Agak dengung ya. Baterainya bermasalah. Bukan suara saya yang bermasalah ya. Ya, orang-orang beriman dan laki-laki beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali dari kata wala, loyalitas, artinya orang-orang beriman saling mencintai dan saling menolong. Nah, ini maksudnya orang beriman, sebagian mereka dengan sebagian lain saling mencintai dan saling menolong. Saling menolong artinya kalau ada yang kesulitan di antara orang beriman, maka yang lain, orang beriman yang lain harus nolong. Nah, itu maksudnya. Dan Nabi sudah memberikan perumpamaan sebagai dalam hadis Sahih Muslim di sini, al mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Sebagaimana ini Bapak, ini kan bangunan nih. Kalau ada satu bagian, misalkan satu batanya kita congkel, ambil satu. Kita ambil lagi satu. Sedikit-sedikit kita ambil satu persatu. Lama-kelamaan jadi apa? Runtuh kan? Nah, begitu pula bangunan muslimin. Kaum muslimin itu satu bangunan, harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Nah, ini harusnya ya. Nah, itu pembahasan tentang wala. Wala itu cinta dan tolong ya. Nah, sekarang yang sempat kita terakhir, pembahasan terakhir sampai pertanyaan yang ketiga, as-su'alu tsalits, hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum, apakah boleh loyal kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Nah, ini kalau hukum loyal kepada orang beriman, hukumnya apa? Wajib ya. Menolong orang beriman
Wajib. Nah, tapi pertanyaan, kalau loyal dan menolong orang kafir, bagaimana nih? Nah, jawabannya, al-jawab, kata Syekh, la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum. Qala ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Suratul Maidah. Bolehkah loyal dan menolong orang-orang kafir? Jawabannya tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir dan menolong mereka. Menolong di sini maksudnya menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman, orang muslim. Ini maksudnya. Bukan berarti orang kafir kesulitan lalu kita tolong, nggak boleh, nggak. Maksudnya menolong mereka dalam menghadapi. Nah ini Bapak, ya kalau kita mau pakai contoh istilahnya praktek nyata, misalkan terjadi di Palestina, ya kan? Nampak sekali kan orang Yahudi menghabisi kaum muslimin. Maka apa sikap kita? Apakah bantu Yahudi menghabisi saudara kita di Gaza? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus membantu saudara kita, bukan malah membantu orang kafir menghabisi kita. Nggak boleh. Kata Syekh sini, tidak boleh loyal kepada orang kafir dan menolong mereka, nggak boleh. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalam surat Al-Maidah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maksudnya di antara orang-orang beriman, siapa di antara kalian wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, mencintai mereka, berkasih sayang dengan mereka, menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Termasuk apa? Digolongkan kepada mereka. Artinya bahwa termasuk pembatal keislaman membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Nah, ini bukan perkara remeh Bapak ya. Jadi kewajiban kita kalau ada saudara kita seiman diserang oleh orang kafir, bukan malah kita di belakang orang kafir dorong dia, ngasih bantuan, enggak. Justru kita tolong saudara kita seiman. Kalau kita ngikut membantu orang kafir, ini ancamannya. Siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka, maka sesungguhnya ia termasuk mereka. Jadi perkaranya bukan perkara remeh Bapak ya. Ketika menyaksikan orang muslim diserang oleh orang kafir, lalu kita berada di orang kafir, ini bukan perkara remeh. Ini bisa membatalkan keislaman kita. Yang seharusnya bukan seperti itu, tapi seharusnya justru kita berada di pihak muslim begitu. Jelas Bapak ya? Itu masalah mualat. Jadi masalah loyalitas, cinta, gak boleh. Artinya begini Bapak, ayat ini juga menyinggung tentang masalah cinta dan kasih sayang pada orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh cinta dan kasih sayang kepada orang kafir secara mutlak. Mau orang kafirnya menyerang maupun tidak menyerang, nggak boleh. Allah sebutkan tadi, siapa yang loyal kepada mereka, cinta kepada mereka, kasih sayang kepada mereka di antara kalian, maka sungguh dia termasuk mereka. Nggak boleh artinya. Kalau kita menghadapi orang-orang muslim pelaku maksiat, misalnya ada seorang muslim pezina, seorang muslim pemabuk, seorang muslim misalkan adu ayam atau judi dan semacamnya. Menghadapi muslim model seperti ini harus ada pada diri kita dua. Pertama, kita benci dia karena kemaksiatannya, dan kedua, cinta kepada dia karena keimanannya. Jadi nggak boleh kita membenci muslim pelaku maksiat, benci 100%, nggak boleh. Nggak boleh, karena pada dirinya masih ada iman, masih ada Islam. Itu kepada orang muslim pelaku maksiat. Adapun kepada orang kafir, justru kita tidak boleh ada rasa cinta sama sekali. Kita harus benci. Tapi perlu kita ketahui, bapak-bapak dan ibu-ibu, bedakan antara benci dengan menzalimi. Bedakan antara benci dengan menganiaya. Kita memang harus membenci orang kafir, tapi tidak boleh menganiaya orang kafir, tidak boleh menzalimi orang kafir. Kezaliman dilarang kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir. Hah? Kenapa?
Iya, jangan kepada orang kafir, kepada binatang aja nggak boleh. Nggak boleh, Bapak. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, Nabi suatu hari masuk ke kebun seorang pemuda Ansor. Lalu ketika itu menyaksikan ada seekor unta. Ketika melihat Nabi, tiba-tiba ngalir air matanya, lalu melenguh. Apa tandanya? Seakan-akan mengadu Nabi kan? Maka Nabi langsung berkata, "Man rabbu hadzal jamal? Liman hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Nabi marah. Artinya, lalu datanglah seorang pemuda Ansor, "Itu milikku wahai Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Afala tattaqillah fi hadzal bahaim allati mallakaka Allahu biha?" Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah terkait binatang yang tidak bisa berbicara ini? Fa innahu syaka ilayya annaka tud'ibu wa tuji'u. Sesungguhnya dia sudah mengadu kepadaku. Dia ini siapa? Unta ini mengadu kepadaku bahwasanya engkau sudah membuatnya letih dan membuatnya lapar. Artinya unta ini dipekerjakan tanpa kasih makan dan tanpa istirahat. Jadi sehingga ketika lihat Nabi seakan-akan ngeluh, lihat air matanya. Maka Nabi menyatakan, "Kenapa? Apakah engkau tidak takut kepada Allah?" Artinya perbuatan itu salah, Bapak. Zalim, nggak boleh. Nah, kalau kepada binatang saja tidak boleh seperti itu, apalagi kepada manusia walaupun kafir. Bahkan dalam sebutan hadits, ittaqu wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwai ahli kitab di sini orang Yahudi, karena orang Yahudi di Yaman banyak di zaman Nabi sampai sekarang. Jadi Bapak, kalau kita mau searching di Google, orang-orang Yahudi di Yaman ada beberapa ustadz yang pernah di Yaman cerita ada memang di Yaman itu Bapak masih ada orang-orang Yahudi dari sejak zaman Rasul sampai sekarang bertahan mereka. Nah, Yahudi ini tidak memerangi umat Islam, hidup damai dengan Muslim, makanya nggak diperangi kan. Beda dengan yang di negara itu satunya kan, yang di Israel itu memang menyerang kan. Kalau Yahudi yang di situ tidak menyerang, hidup tentram dan damai dengan kaum muslimin, makanya mereka terjaga. Sejak zaman Nabi sampai sekarang mereka terlindungi, harta dan darah mereka terlindungi. Nah, apa pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika menyuruh dia dakwah di Yaman? Nabi mengabarkan kepada, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Maksudnya di sini adalah Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya perkara pertama yang engkau serukan kepada mereka yaitu syahadat la ilaha illallah. Artinya tauhid. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mau tauhid, mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, fa'limhum, kabarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mau syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Itu sholat 5 waktu. Fainhum ata'u kalidzalik, kalau ternyata mereka juga mau menaatimu, wahai Mu'adz, mereka mau sholat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kalau mereka mau sholat menaatimu, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan pada orang miskin di antara mereka. Nah, jelas apa ya? Jadi suruh, kalau mereka diajak dulu syahadat, kalau mau syahadat disuruh salat, suruh salat lalu zakat. Nah, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau ternyata mereka juga mau bayar zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah engkau dari harta mereka yang berharga. Zakat kan ada berupa zakat ternak, ya kan? Zakat mal berupa misalkan emas, perak. Nah, contohnya zakat ternak, sapi, unta dengan kambing. Maka kata Nabi, hati-hati dari harta mereka yang berharga. Artinya ketika bayar zakat, ngambil zakat, misalkan zakat sapi, jangan dipilih sapi yang paling bagus.
sapi yang paling disayangi oleh pemiliknya. Jangan. Yang pertengahan, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus. Kenapa? Kenapa tidak diambil yang paling bagus? Nanti orang yang ngerasa, ya Allah, ini harta saya yang paling bagus diambil untuk zakat. Nah, kata Nabi, hati-hati. Jangan engkau ngambil harta mereka yang paling berharga. Karena itu kezaliman, Bapak. Lalu kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi, teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut, doa orang terzalimi, tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Gak ada penghalang. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah. Padahal jadi doa orang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah, walaupun dia fajir, walaupun kafir. Maka nggak boleh kita menzalimi orang kafir, ya. Tapi kalau masalah tidak suka, wajar. Dan memang begitulah seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati cinta keimanan dan benci apa? Kekafiran, kan? Ya tidak? Nah, seorang mukmin sejati cinta keimanan dan benci kekafiran. Seorang mukmin sejati cinta orang beriman dan benci orang kafir. Ini mukmin sejati yang imannya sempurna, ya. Maka Bapak, Ibu-ibu, pertanyaan, bolehkah mencintai orang kafir, loyal kepada mereka dan berkasih sayang kepada mereka? Jawabannya tidak boleh. Seorang mukmin tidak boleh berkasih sayang, tapi bukan berarti juga boleh menganiaya mereka, menzalimi mereka, mengurangi hak mereka. Nggak boleh. Terutama kalau kafirnya kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin, nggak boleh dizalimi. Bahkan dalam satu hadis, nanti kalau ada orang muslim yang menzalimi kafir model tersebut, kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin, maka fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi, maka aku akan berhadapan dengan dia di hari kiamat. Kalau Nabi berhadapan dengan orang tersebut di hari kiamat, artinya orang itu sudah melakukan kesalahan atau bukan? Kesalahan. Bayangkan, Nabi akan berhadapan dengan dia di hari kiamat. Artinya menyalahkan dia. Kenapa kamu menzalimi orang kafir? Kenapa kamu gini? Jadi Bapak, sekali lagi, kita tidak boleh berkasih sayang mencintai orang kafir, tapi bukan berarti kita boleh menzalimi. Tetap kita tidak boleh menzalimi. Adapun masalah kesayang, kita tidak kesayang. Dan itu bukti keimanan kita, ya. Disebutkan dalam hadis, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah, kan. Apa lafal hadisnya itu dalam Sunan Tirmizi? Lafalnya kurang lebih faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurnalah imannya. Jelas Bapak? Siapa yang cinta seorang karena Allah. Saya suka sama orang ini karena orang ini taat. Bukan saya suka sama orang ini karena orang ini sering ngasih hadiah kepada saya, karena sering ngasih mungkin bantuan pada saya. Enggak, seperti itu. Saya suka sama orang ini karena orang ini taat kepada Allah. Dan saya benci orang ini karena Allah. Artinya saya yang benci ke orang ini karena dia durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Nah ini. Lalu saya membela orang ini karena dia orang yang benar. Dan saya benci, memusuhi orang ini karena dia orang yang salah. Nah, siapa yang punya sifat ini, Bapak? Kata Nabi, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurnalah imannya. Ya, benci karena Allah, cinta karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Nah, ini yang seperti ini mudah apa susah, Bapak, kira-kira? Kira-kira mudah apa susah? Susah apa mudah? Susah. Ya, kalau di lisan mudah. Oh, mudah kok. Saya suka orang ini karena di lisan mudah, tapi dalam prakteknya enggak semudah itu. Kadang kita itu enggak suka sama seorang karena harga diri kita ngerasa dijatuhkan. Bukan karena orang ini durhaka. Kadang, saya enggak suka sama orang ini karena dia sudah mencela saya. Mencela saya, bukan mencela agama saya, bukan mencela akidah saya, tapi karena sudah menjatuhkan saya, maka saya pun marah. Nah, kalau yang kayak gini dianggap bukan cinta atau benci karena Allah, bukan. Tapi benci karena apa? Harga diri kita makanya nggak gampang, Bapak. Yang bisa mempraktekkan ini hanya orang yang sempurna. Gimana contohnya Nabi? Nabi SAW, beliau itu cinta dan bencinya karena Allah.
Makanya beliau disebutkan dalam hadis, kata Aisyah, beliau tuh nggak pernah balas dendam kepada siapapun kalau diri beliau disakiti. Tapi kalau ajaran agama diinjak, barulah beliau marah. Nah, tapi kalau kita Bapak, biasanya kemarahan kita lebih besar kalau harga diri kita diinjak dibandingkan agama. Ketika agama kita diinjak, kita marah. Tapi kita biasanya lebih marah lagi kalau harga diri kita diinjak, baru. Keumuman kita begitu Bapak ya. Ya Allah, kalau Bapak saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi kadang gitu, lebih tinggi harga diri daripada harga agama kadang. Jadi kadang kita lebih egonya lebih besar dibandingkan itu Bapak. Jadi kalau harga diri kita diinjak, marahnya baru berapi-api, ngomong wah. Tapi kalau agama kurang terlalu berapi-api ketika diinjak. Nah, ini berarti imannya belum sempurna. Kalau orang imannya sempurna, lebih itu cinta bencinya karena Allah, bukan karena pribadi kita, bukan karena diri kita diganggu atau disakiti. Makanya Imam Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud ketika menjelaskan hadis tadi, beliau menyatakan ketika menyinggung siapa yang benci karena Allah, benci karena Allah ini bukan benci karena dia disakiti, Bapak. Bukan orang ini nyakiti saya maka saya benci, enggak. Tapi benci karena kekafiran orang tersebut dan kedurhakan orang tersebut. Oh, saya nggak suka dengan dia karena dia kafir. Saya nggak suka dia karena dia pelaku maksiat. Bukan karena dia nyakiti saya. Nah, yang seperti ini Bapak, untuk mempraktekannya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Sekali lagi, banyaknya kita itu baru marah ketika harga diri kita jadi kalau agama disingkirkan, kita marah, betul. Kita insya Allah semua gitu ya. Karena kalau nggak marah sama sekali, dipertanyakan imannya. Nah, tapi biasanya kemarahan kita makin muncak, biasanya kalau sudah disinggung kehormatan kita, harga diri kita, baru berapi-api ngomongnya. Wah. Nah, ini kurang pas ya. Jadi, hendaknya cinta benci kita karena Allah. Saya benci seorang karena Allah, karena orang ini durhaka, orang kafir, bukan karena orang ini menyakiti saya. Nabi SAW, Bapak, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik pernah bersama Nabi SAW berjalan. Tiba-tiba disusul oleh Arab Badui, Arab pedalaman, Arab gunung, apa? Iya, Arab gunung. Lalu tiba-tiba Arab gunung ini, pedalaman ini, yang masih primitif, narik ini Nabi. Kayak semacam sandang. Ya Muhammad, murli min malillahi alladzi a'tak. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Tarik. Apa reaksi Nabi? Nabi nengok orang tersebut, senyum. Lalu nyuruh Anas, beri Anas. Padahal Anas nyaksikan ketika ditarik membekas di sini. Karena apa itu? Saking kerasnya membekas di sini. Nabi nggak marah. Malah beliau senyum, udah kasihan. Padahal beliau disakiti kan Bapak ya. Tapi karena diri beliau sakiti, beliau nggak dendam, nggak marah, udah ya nggak. Tapi ketika Islam dilecehkan, Islam diinjak, ada aturan Islam yang dilanggar, barulah beliau marah. Jelas Bapak ya. Dan yang seperti inilah yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kita nyaksikan ayat Al-Quran dilecehkan, berarti kita harus marah. Kita lihat hadis Nabi dijadikan ejekan, dijadikan bahan olokan, bahan tertawa, marah. Harus marah. Dan begitu juga ajaran Islam, satu saja ajaran Islam dijadikan bahan candaan, bahan gurauan, bahan ejekan, kita harus marah. Kalau tidak marah, justru dipertanyakan iman kita. Iman kita berarti sudah hilang. Kita menyaksikan Islam di Al-Quran diejek-ejek, Al-Quran itu kitab porno katanya, ada yang ngomong gitu. Lalu kita diam aja, nggak ada dalam hati darah mendidih kayak gitu. Berarti iman kita sudah lenyap kemungkinan besar. Kita dengar hadis Nabi diremehkan, seperti sebagian orang dengar hadis Nabi, saya lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Loh, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Sahih Bukhari, injak di kakimu. Orang seperti ini, kita dengar ucapan orang seperti ini, kalau kita nggak mendidih darah kita, berarti iman kita dipertanyakan. Artinya, Bapak-bapak, cinta dan benci harus karena Allah. Sekali lagi, cinta karena Allah artinya saya suka dengan orang ini karena orang ini taat kepada Allah, beriman kepada Allah.
Saya benci orang ini karena dia kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, iman kita sempurna. Nah, maka kesimpulannya Bapak, sekali lagi, dari penjelasan Syekh tadi, tidak boleh kita mencintai, loyal, kasih sayang sayang kepada orang-orang kafir, dan tidak boleh menolong mereka dalam menyerang kaum muslimin, ya. Tidak boleh. Allah katakan siapa yang loyal kepada mereka, cinta, kasih sayang kepada mereka di antara kalian, maka sungguhnya dia termasuk mereka. Itu dalil dalam Al-Quran. Lalu dari hadis kata Syekh sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, sahihun rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keluarga Bani Fulan gak disebutkan namanya Bapak. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku, bukan penolongku, bukan pelindungku, bukan pembelaku. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Sebenarnya Bapak, setelah saya cek, hadis ini bukan cuma riwayat Ahmad, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuman entah Syekh kenapa cuma nyebutkan riwayat Ahmad. Kalau beliau sebutkan Sahih Bukhari Muslim udah tenang, karena tidak mungkin lemah. Tapi kalau riwayat Ahmad, Imam Ahmad mengumpulkan semua hadis. Kadang ada hadis yang lemah, ada hadis yang sahih. Bagusnya rawahul Bukhari Muslim, lebih bagusnya begitu Pak ya. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi menyebutkan sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku. Wali di sini artinya apa? Dari kata wala tadi, penolong, orang yang menyayangi, orang yang mencintai. Mereka keluarga Bani Fulan bukan waliku, bukan penolongku, bukan pelindungku. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi menyatakan demikian? Bahkan kata Amr bin Al-As di Sahih Bukhari, Nabi mengatakan ini sirron, jahron la sirron. Nabi menyatakan ini dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku, bukan penolongku, bukan pelindungku. Pertanyaan kenapa? Bapak, kenapa keluarga Bani Fulan bukan waliku, bukan pelindungku, bukan penolongku? Ada yang tahu jawabannya? Apa Seb? Kenapa Seb? Karena mereka kafir. Keluarga Bani Fulan disebutkan di sini nggak disebutkan ininya. Ya, maksudnya mungkin ya keluarga dari suku Quraisy juga. Karena orang Quraisy ketika itu masih ini kan, ada yang kafir kan? Enggak, karena di awal Nabi dakwah di Mekah, orang Quraisy rata-rata kafir dan memusuhi dakwah Nabi. Nabi menyatakan keluarga Bani Fulan, tapi wallah alam Bapak, saya belum ngecek apakah ini suku Quraisy atau tidak, tapi yang jelas di sini orang kafir. Ya, sangat besar kemungkinan orang Quraisy ya. Karena keluarga Nabi siapa? Suku Quraisy kan? Enggak ada lagi kan? Jadi di sini Bapak, kenapa Nabi menyatakan keluarga Fulan, keluarga Bani Fulan bukan termasuk waliku, pelindungku, penolongku? Nabi mengatakan demikian karena mereka orang kafir. Nah, ini menunjukkan Bapak, seorang mukmin bukanlah wali bagi orang kafir, dan orang kafir bukanlah wali bagi orang muslim. Wali di sini pelindung, penolong, orang yang dikasih sayangi, orang yang dicintai. Itu menunjukkan sekali lagi, seorang mukmin, orang yang beriman tidak boleh cinta dan menyayangi orang-orang kafir. Jelas Bapak? Tapi perlu mungkin saya ulangi sekali lagi, ketika kita katakan tidak boleh cinta, tidak boleh menyayangi, bukan berarti juga boleh menzalimi atau melanggar hak mereka. Enggak, kita harus tunaikan hak mereka. Apalagi kalau orang kafir ini masih punya hubungan keluarga. Misalkan ibu kita sendiri kafir, misalkan saya muslim, ibu saya kafir, tetap kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun kafir. Tapi tetap dalam hati kita, di satu sisi saya menyayangi dia sebagai ibu, tapi di sisi lain saya nggak suka dengan dia karena apa? Kekafirannya. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya, jadi dalam artian kita tidak suka, tapi bukan berarti juga menzalimi atau menganiaya mereka dan mengurangi hak-hak mereka, ya, keluarga kah atau tetangga. Jadi walaupun tetangga misalkan kafir, tetap kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As kalau nggak salah. Suatu hari dia nyembelih kambing.
Lalu dia berkata kepada keluarganya, ahdaitum jaron al-Yahudi, apakah kalian sudah memberikan kambing ini, mungkin potongan dagingnya, kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Sebutkan. Jadi apakah kalian sudah memberikan ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah kalian sudah memberikan potongan daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kenapa aku sampai mengingatkan, berikan ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus mengingatkanku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga ini akan menjadi ahli waris kita. Artinya Bapak, Jibril itu selalu mengingatkan Nabi, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah ke tetangga. Sampai-sampai Nabi mengira, oh berarti bisa jadi nih tetangga bisa jadi ahli waris saya. Kalau saya meninggal, dia akan itu. Nabi sampai mengira begitu Bapak. Saking apa? Ditekankannya berbuat baik kepada tetangga walaupun kafir. Jelas Bapak ya. Jadi sekali lagi, sikap kita pada orang kafir, kita tidak suka, tapi tidak juga menzalimi mereka. Nah ini kalau, dan kita tidak boleh menzalimi mereka. Ini kalau orang kafir yang hidup damai dengan kita. Adapun orang kafir yang terang-terangan menyerang dan memusuhi kita, maka nggak ada istilah kita berbuat baik kepada mereka. Justru kita harus melawan mereka semampu kita Bapak ya. Ya contohnya seperti yang terjadi di Palestina, kan jelas kan orang kafir menyerang saudara-saudara kita kan. Ya, maka dalam hal ini nggak ada lagi istilah kita basa-basi berbuat, enggak. Itu harus diperangi. Tapi kalau kita mampu, adapun kalau kita tidak mampu ya jangan dipaksakan juga. Karena kalau kita memaksakan melawan mereka dalam keadaan senjata ala kadarnya, jumlah orang juga ala kadarnya, maka manfaat sama bahayanya lebih banyak mana? Bahayanya kita menghabisi, misalkan orang kafir yang menghabisi saudara kita Palestina, misalkan habis 5 atau 10 orang, nanti dibalas 100 orang meninggal. Kita lempar 1 granat, mati 15. Nanti dibalas rudal, habis 200 orang. Nah kalau memang kondisi seperti itu, tahan tangan kita. Untuk apa? Demi menjaga nyawa saudara-saudara kita. Bukan berarti kita cinta dengan orang kafir, enggak. Tapi dalam rangka menjaga harta dan darah kaum muslimin. Ya ini terjadi seperti Nabi di Mekah Bapak. Nabi di Mekah, saya mau nanya Bapak, ketika di Mekah kan orang-orang musyrik Quraisy kan menyiksa sahabat Nabi kan? Siapa yang disiksa? Ammar bin Yasir. Ammar, bapaknya, ibunya disiksa satu keluarga, dicambuk, ditendang, sampai-sampai satu keluarga nih, Ammar, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah, disiksa satu keluarga, ibu, bapak, anak, sampai puncaknya Ammar disiksa, ibunya disiksa, bapaknya disiksa, ibunya Yasir, Sumayyah diseret ke padang pasir lalu ditendang, diinjak, sampai puncaknya Abu Jahal, bapak kebodohan, tokoh musyrik, ngambil tombak lalu menusukkan itu ke kemaluan Sumayyah, meninggal, nembus, ditusuk sampai nembus ke ininya. Ini syahid pertama dalam sejarah Islam, Sumayyah. Lalu ayahnya, suaminya Yasir, setelah istrinya meninggal, dia pun nggak habis, disiksa terus disiksa sampai akhirnya raganya, badannya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia pun nyusul istrinya tercinta. Ibu bapak meninggal, tinggal anaknya Ammar. Bagaimana nasibnya? Kalau ibu bapaknya meninggal, apakah selesai siksaan? Enggak, tetap disiksa, berkali-kali disiksa, sampai pernah dia dibakar di atas api unggun, pingsan. Dia berkali-kali Ammar ini di kepalanya dimasukkan ke dalam jenis ember. Ayo celah Muhammad, begitu terus. Udah kehilangan ayah, ibu, plus disiksa pula. Nah, Bilal bin Rabah sama juga, seret padang pasir, ditendang-tendang lalu ditumpukan batu besar di tengah padang pasir di Arab Saudi. Sedangkan di Arab Saudi Bapak, kalau lagi panas suhu bisa sampai
di atas 40. Bisa seperti membakar itu kayak. Bilal disiksa, ditaruh batu besar di atas dadanya, lalu disuruh kafir, suruh celak Nabi Muhammad. Namun kata-kata yang keluar apa? Ahad, 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 satu, satu, satu. Maksudnya apa? Oh, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Yang berhak disembah cuma satu, satu, satu. Nah, Bapak-bapak, ini baru 2 dan masih banyak lagi. Khabbab bin Al-Arat dibakar hidup-hidup di atas api unggun, sehingga istilahnya kalau orang dibakar kan apa namanya? Plek, plek, plek. Lemaknya plek, 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 sampai mati. Apinya mati karena lelehan lemaknya. Dan masih banyak lagi para sahabat disiksa di Mekah. Ada yang dibunuh, ada yang masih hidup tapi tersiksa. Pertanyaannya, Bapak, ketika para sahabat sudah tersiksa seperti itu, pertanyaan, apakah Nabi nolong mereka? Apakah Nabi nyuruh para sahabat, lawan? Apa yang kata Nabi? Sabar, sabar. Makanya ketika Yasir tadi, istrinya dan anaknya disiksa, kata-kata yang terlontar dari mulut Nabi cuma sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan kepada kalian adalah surga. Begitu saja, Bapak. Nabi tidak menolong karena apa? Umat Islam belum mampu, umat Islam tidak punya kekuatan, lemah. Kalau misalkan Nabi nyuruh Abu Bakar, ayo serang, apa yang terjadi kira-kira? Dihabisi semua kaum muslimin. Nah, kalau itu terjadi di zaman Nabi, maka ini pun berlaku pada zaman sekarang, Bapak. Kalau memang umat Islam dalam keadaan lemah, maka jangan dulu menantang atau menyerang musuh, tapi tahan. Persiapkan generasi, didik dengan pendidikan yang baik, perkuat fisiknya. Insya Allah kalau memang keimanan umat Islam sudah bagus, insya Allah dengan sendirinya musuh pun akan tersingkir. Tapi kalau umat Islamnya masih suka maksiat, masih jarang muncul di masjid, dan masih sukanya di majelis-majelis ini, majelis-majelis apa istilahnya maksiat, ya bagaimana kita berharap mereka bisa mengusir musuh? Kecil, Bapak ya. Makanya gitu, ini kisah Nabi di kota Mekah berlaku juga bagi kaum muslimin kalau dalam keadaan lemah. Ya seperti yang kita saksikan di zaman sekarang ya, Bapak ya. Kita lemah ya, umat Islam sudah dalam keadaan lemah plus berpecah belah. Sudah terkotak dengan negara-negara gini. Makanya Bapak, kita lihat sendiri yang terjadi di Palestina kan. Bagaimana Palestina itu dikelilingi negara Islam kan, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena udah setiap negara sudah punya kepentingan masing-masing, tidak satu barat. Pertama, umat Islam lemah dari sisi moral, sisi persenjataan lemah. Terus kedua, berpecah belah. Jadi bagaimana kita mengharapkan kita bisa, orang-orang Yahudi terusir di tanah Palestina kalau umat Islam bersatu dan mereka memperbaiki akidah, akhlak dan iman mereka. Karena Bapak kalau kita tengok dalam sejarah saya, tahun 67 Israel, ini Yahudi ini, dikepung negara-negara Arab, perang 6 hari. Suriah, Yordania, Mesir, dan ini negara-negara kuat, Bapak. Mesir kuat itu, negara apa di Timur Tengah yang apa militernya tergolong kuat dari dulu sampai sekarang, Mesir, Irak, ya. Tapi walaupun gitu nih, Israel nih dikelilingi ini Mesir ini, dikeroyok ya. Arab Saudi ikut juga nolong ketika itu. Kalah negara-negara Arab yang kan. Perang 6 hari kalah. Bahkan Mesir kehilangan dataran Sinai. Bahkan Suriah, dataran tinggi Golan direbut oleh Yahudi. Padahal dikeroyok. Bapak. Maka bagaimana pula kalau yang melawannya cuma satu negara atau satu ormas. Maka Bapak, solusi yang tepat untuk masalah Palestina yaitu pertama kita menyatukan kaum muslimin, memperbaiki keadaan kaum muslimin, perbaiki keadaan mereka, akidah mereka, akhlak mereka. Kalau mereka sudah baik, dengan sendirinya umat akan bersatu. Dan kalau udah bersatu, musuh tidak akan
berani lawan, dan mereka akan mundur dengan sendirinya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi pertanyaan tadi sekali lagi, apakah boleh mencintai, menyayangi, loyal dan kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Jawabannya tidak boleh ya. Menolong mereka maksudnya menolong mereka dalam menghadapi. Ada pun menolong orang kafir ini terzalimi, misalkan orang kafirnya butuh pertolongan, ketabrak di jalan sama mobil, apakah kita tanya dulu, kamu agamanya apa? Enggak, langsung tolong Bapak, walaupun orang kafir. Ya, kita diperbolehkan seperti itu, dianjurkan seperti itu ya, diperintahkan. Tapi yang dimaksud menolong yang tidak diperbolehkan, maksudnya menolong mereka dalam menghadapi, nah itu. Ya, jelas Bapak ya. Itu pertanyaan ketiga. Lalu pertanyaan keempat. As-soalur rabi', man huwal wali? Nah, ini penting nih. Siapa itu wali yang sesungguhnya? Wali tadi sudah kita bahas kan? Wali itu penolong, pembela dan semacamnya. Siapakah yang dimaksud wali? Maksud wali di sini wali Allah. Siapa sih yang dimaksud wali Allah? Apakah yang bisa terbang di udara? Apakah yang bisa jalan di atas air? Apakah yang bisa mendengar kejadian di daerah yang sangat jauh, atau bisa melihat kejadian yang ribuan kilo dari tempat tinggalnya, atau yang bisa melihat jin, atau yang bisa melihat malaikat, atau bagaimana? Nah ini pertanyaan yang perlu kita bahas, tapi waktunya mungkin sudah terbatas. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Ya, ini perlu kita pelajari Bapak, karena banyak orang yang menilai seorang itu wali Allah karena bisa terbang katanya. Oh, ini wali Allah karena apa? Kalau ditusuk benda, wih, ini nggak berdarah katanya. Kalau digini-gini, wih, nggak keluar darah nih. Kalau makan beling tidak kesakitan. Oh, ini wali Allah katanya. Nah, apakah benar penilaian seperti itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.